Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kanza Alia Putri di channel Diari Ramadanku. Hari ini kalian akan bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad yang sangat menakjubkan. Tetapi sebelum itu kalian menunjukkan sesuatu dulu. Hal yang ingin kalian tunjukkan adalah skor Ramadan. Apakah kalian ingin melihat? Oke, kalian kasih lihat ya. Nih, skornya. Kalau kalian bacain ya. Sahur 5, salat subuh 10, salat zuhur 10, salat asar 10, salat buka puasa 5, salat maghrib isya 10, salat sunnah rawatib 5, salat duha 5, terus infak sedekah 5, itikaf 5, tadarus 5, membantu orang tua 5, menggunjing, mencela, berbohong 5. Totalnya berapa? Totalnya adalah 95, tapi kalian tidak yakin, jadi kalian koreksi lagi ya guys. Nah, sekarang kalian akan mulai bercerita tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dikisahkan pada tanggal 27 Rajab di Arab Saudi, di Mekah itu terdapat Nabi Muhammad sedang berzikir di dekat Ka'bah bernama Al-Hijr atau Hati. Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau dan membersihkan dadanya, membelah hatinya dengan penuh kelembutan, lalu membuang semua prasangka buruk yang berada dalam hati Nabi Muhammad. Walaupun masih sangat kecil prasangka buruk, tetapi itu harus tetap dibuang sebagai bentuk persiapan untuk bertemu dengan Sang Pencipta, Allah, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu terdahulu, seperti yang dikatakan Nabi Ilyas kepada kaumnya. Setelah itu malaikat Jibril membersihkannya, membuang semuanya, termaksud yang ada di dalam hati kita, yaitu kantong hitam yang merupakan rumah syaitan. Setelah itu malaikat Jibril memenuhi hati Nabi Muhammad dengan iman dan hikmah, kemudian menutupnya kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu datanglah buruk itu dan Nabi Muhammad menaikinya. Buruk adalah satu hewan tunggangan yang hanya berada di surga, yang hanya pernah dinaiki oleh Nabi Muhammad serta nabi-nabi terdahulu. Buruk terakhir kali ditunggangi oleh Nabi Isa selama 500 tahun yang lalu. Wow, lama sekali. Pada tahun ini Nabi Muhammad SAW baru pertama kali menaiki buruk. Beliau menjalani sebuah perjalanan yang menakjubkan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Lalu di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian malaikat Jibril mendatanginya sembari membawa 2 minuman di tangan kanan dan tangan kiri malaikat Jibril. Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, pilihlah salah satu dari 2 minuman ini. Minuman itu ada yang berisi khamar, ada yang berisi susu." Dan Masya Allah, Nabi Muhammad memilih minuman gelas yang berisi susu. "Engkau sungguh beruntung, wahai Muhammad," kata Jibril. Setelah Nabi Muhammad meminum gelas yang berisi susu tersebut hingga habis, malaikat Jibril kembali mengajaknya untuk pergi menuju langit dunia. Itulah yang disebut perjalanan Isra. Mi'raj. Perjalanan Isra itu ditempuh pada saat malam hari. Kemudian
Sesaat kemudian, Nabi Muhammad SAW kembali menunggangi buruk dan naik ke langit. Itu disebut sebagai langit dunia. Dalam penjagaan depan pintu langit pertama, malaikat Jibril berdialog dengan malaikat penjaga pintu langit pertama. Maka malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu untuk Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, tamu terbaik telah datang. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Nabi Muhammad berkata, "Aku memenuhi panggilanmu, wahai Tuhan." Banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. 1. Menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. 2. Memberikan perintah penting, yaitu sholat 50 kali dalam semalam. Kemudian Nabi Muhammad kembali menghadap Nabi Musa dan malaikat Jibril. Nabi Musa bertanya, "Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, wahai Muhammad?" Nabi menjawab, "Perintah sholat 50 kali. Maka engkau dan umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan pada Tuhanmu." Kemudian Nabi Muhammad memohon untuk meminta keringanan. Allah meringankannya menjadi 10 kali waktu sholat. Tetapi itu masih dirasa berat, sehingga Allah meringankannya menjadi 5 kali waktu sholat. Bayangkan jika tetap 50 kali waktu sholat, kita akan kesulitan menjalaninya. Masa saat kita belajar 5 menit sholat, 5 menit sholat, 5 menit sholat, maka tugas akan semakin lama untuk dikumpulkan. Betapa besar tekad Nabi Muhammad SAW dalam menjalani misi ini. Nabi Muhammad juga mengunjungi surga dan neraka, serta melihat azab bagi orang-orang yang gemar memakan harta anak yatim. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke bumi dalam keadaan normal. Lalu beliau menceritakan semua yang dialaminya kepada kaum Quraisy. Tetapi kaum Quraisy tidak mempercayai hal tersebut, malah semakin membenci, bahkan mengucilkannya. Tahukah kalian bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu hanya ditempuh oleh jangka waktu 1 malam, dan tidak ada satupun manusia yang dapat meniru peristiwa tersebut. Peristiwa Isra Mi'raj diceritakan dalam beberapa riwayat, beberapa hadis, dan surah Al-Isra ayat 1, surah An-Najm ayat 13, juga di beberapa hadis. Demikian kisah Isra Mi'raj. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, tolong dilengkapi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.